Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Terima kasih. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita terus mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bulan-bulan ini adalah di mana gereja-gereja umat Tuhan ya merayakan Natal. Natal adalah suatu sukacita yang luar biasa yang harus kita rayakan, yang harus kita syukuri ya. Merayakan Natal itu kan tidak harus mewah, tidak harus ada ini ada itu, sudah dikasih Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai Natal itu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa kasihnya kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya buat setiap kita, sehingga setiap orang yang percaya dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya beri judul renungan kita pada hari ini adalah menerima segala sesuatu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya dalam hidup ini, saya yakin betul bahwa kita punya pengharapan yang sangat besar, kita punya iman yang sangat kuat di dalam Kristus. Ya, kita berharap bahwa ketika kita percaya kepada Dia, kita akan menerima janji Tuhan, kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini ayat firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita semua bahwa pada bagian terakhir Ia tidak dikatakan di sana bahwa, saya mulai dari yang pertama, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, begitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan bahwa di sini Ia adalah Bapa di surga, ya. Dia tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus, dan itu diserahkan buat setiap kita. Nah, dikatakan di sana bahwa yang berikut, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita paling harapkan di dunia ini sudah dikasih Tuhan? Apa yang paling kita inginkan? Apa yang paling kita mau terjadi dalam kehidupan kita? Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti menginginkan yang namanya keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada di luar Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa hadiah terindah dan anugerah yang terbesar yang kita dapatkan dari Tuhan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah sungguh kita syukuri ini di momen Natal, di mana bulan ini kita mungkin sudah merayakan Natal beberapa kali begitu ya. Nah, saya percaya bahwa kita semakin merasakan bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Khususnya yaitu bagaimana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya kita beroleh keselamatan yang sudah dikasih Tuhan. Jadi yang pertama hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa anugerah terbesar dan terindah bagi kita bukan harta benda gitu ya, bukan jabatan, bukan materi begitu ya, bukan fasilitas ya, tapi anugerah terindah dan terbesar yang kita dapat dalam hidup kita adalah ketika Tuhan mengaruniakan anaknya buat setiap kita. Jadi dialah pribadi Yesus ya. Itu yang pertama sudah dikasih Tuhan. Nah, yang berikut dijanjikan bahwa di dalam Dia kita akan menerima segala sesuatu begitu ya. Jadi apa yang harus kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini? Dalam Kristus, di dalam Dia menjamin bahwa kita akan mendapatkan segala sesuatu. Memang ya segala sesuatu itu bisa bicara banyak hal ya sudah dikasih Tuhan. Tapi ini mau menegaskan kepada kita bahwa Kristus cukup bagi kita ya. Ketika Kristus itu sungguh-sungguh kita imani dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa ya kita akan terpuaskan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita pasti merasa bahwa hidup ini betul-betul penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan segala sesuatu hal yang baik begitu ya sudah dikasih Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana kan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi yang menjadi anak Allah ya sudah dikasih Tuhan. Jadi biarlah setiap kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah yang terbesar dan terindah yang kita dapat dari Tuhan ini ya. Dan kita terus tetap setia, kita terus tetap percaya. Sampai kapanpun sudah dikasih Tuhan, kita terus tetap setia dan percaya kepada Dia sampai akhir hidup kita ya. Baik, biarlah setiap kita terus pegang hadiah yang terindah dan terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita ya. Kita mungkin tidak dapat apa-apa ketika Natal ya. Mungkin anak-anak sekolah minggu, mungkin anak-anak remaja pemuda masih berharap baju baru, masih berharap apalah begitu hadiah-hadiah Natal sudah dikasih Tuhan, adik-adik ya, anak-anak kekasih ya. Kalian mungkin tidak mendapatkan seperti orang lain dapatkan ya, baju baru atau hadiah-hadiah yang bagus-bagus begitu ya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa hadiah terbesar dan terindah buat setiap kita adalah pribadi Yesus itu sendiri. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan janjinya bahwa orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang harus kita sungguh-sungguh syukuri di momen di mana kita memperingati Natal ya. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, adik-adik, demikian untuk renungan kita pada hari ini. Saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau sendiri Allah yang sungguh mengasihi kami dan tidak menyayangkan anak-Mu. Kau berikan buat kami sehingga di dalam Engkau kami menerima segala sesuatu. Tapi lebih dari semuanya itu, kami sungguh bersyukur karena anugerah keselamatan daripada Tuhan Engkau karuniakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion ini. Biarlah setiap kami terus menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.